Saudara-saudari terkasih, induk keledai bersama anaknya ikut serta dalam iring-iringan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Yesus tidak menunggangi kuda, layaknya sebuah acara penyambutan raja dunia atau orang besar, atau penyambutan atas pasukan yang menang perang dan lain-lain. Tetapi Yesus memilih menunggangi keledai. Adapun keledai adalah salah satu jenis hewan yang dikenal penurut, mudah diarahkan dan tidak liar. Pada titik ini, kita dibawa kepada kesadaran iman bahwa dengan menunggangi keledai, Yesus menyatakan dirinya sebagai Raja Damai, Raja yang taat pada kehendak Allah Bapanya. Dia tampil di tengah-tengah masa bangsa Yahudi. Yesus bukan hadir sebagai Raja yang menang perang. Sebaliknya, Yesus hendak memenangkan semua hati orang berdosa supaya bertobat dan menemukan jalan untuk hidup damai. Tuhan memberkati. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Semua
pusara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari 12 murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." kata Yesus kepadanya. "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu..." Mungkin bagi Pilatus pesan istrinya hanya suara emosional semata. Sementara itu, yang tengah dihadapi Pilatus dalam perkara Yesus adalah urusan politik, hukum, dan massa, bukan urusan mimpi. Saudara-saudari terkasih, dari teriakan Hosana hingga mimpi Claudia Procula, akhirnya mungkin saja kita seringkali mengabaikan teguran orang terdekat karena kita merasa lebih tahu soal strategi dan logika politik atau lainnya. Kita lupa bahwa nurani kita lah yang harus terus diasah supaya jangan sampai salah langkah. Saudara-saudari terkasih, mimpi Claudia Procula yang diabaikan membawa Pilatus untuk memilih, mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Saudara-saudari terkasih,
Berapa banyak dari antara kita yang mungkin seperti Pilatus yang memilih cuci tangan, cari aman saat ada persoalan. Kita tahu kebenaran tetapi memilih diam. Kita tahu sesuatu hal itu salah tetapi masih tetap dijalankan dan dipertahankan. Dari teriakan Hosana hingga mimpi Claudia Procula. Mari kita menjadi pengikut Kristus yang turut juga dalam sengsara di jalan salib, yakni merasakan duka dan kecemasan sesama, serentak menjadi tanda pengharapan di tengah-tengah dunia yang putus asa. Bagi gereja yang menderita, semoga mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya tetap bertahan dalam harapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, bagi sanak saudara yang menderita, semoga saudara-saudari kami yang sedang mengalami, mereka mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Berjuang dalam menemukan jati diri dan masih berusaha belajar untuk hidup yang baik. Semoga di dalam pendampingan dan usaha-usaha mereka senantiasa menemukan jalan yang mengarahkan kepada keberhasilan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam berhenti kita mengingat dan mendoakan para penyandang kematian Bunda Marcelinus Bintang SPD. Mohon bersahabat kekal bagi Bapak Kristianus Tom, genap 11 bulan, Bapak Lugerus Musa, Mama Sigit Gene, Maria Gedor, Maria Bule, Matius Seda, dan semua anggota keluarga besar
Tuhan yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada Tuhan Allah kita. Serta semua rohaniwan, tinggalkan saudara-saudari kami yang kami doakan dalam sesi hari ini. Mari kami dekat kami, ulang mengagang periksa kekuatan asani. Kiri jalan uji, kayukan kami reja-reja, bagi kami Tuhan, kami mohon dilaksanakan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagi, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh
tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Saat ku lemah, kau kuatkanku. Tak pernah sekalipun kau tinggalkanku.